Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan pujian Tuhan kami di hadapan Engkau. Mari Roh Kudus Kau melawat setiap hati kami, memelawat hidup kami Tuhan. Kami itu memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Haleluya Yesus. Alam semesta
Haleluya, shalom keluarga Telios, keluarga istimewa dalam Tuhan. Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tetap stay di rumah, lakukan aktivitas di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Dan saran saya, saudara tetap setia di dalam doa, bertekun membaca Alkitab, TMA, Telios membaca Alkitab. Saudara masuk dalam kegerakan doa, bertekun di dalam doa, dan saya tetap yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan memelihara hidup kita secara sempurna. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tema bulan Mei adalah tentang kebangkitan roh. Dan secara spesifik saya mau bicara tentang membangun manusia roh. Minggu yang lalu kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Stefanus. Stefanus penuh iman dan penuh Roh Kudus. Stefanus adalah orang istimewa, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, dan dia diperkenan oleh Tuhan sekalipun dengan kematian yang sangat mengerikan secara lahiriah, tetapi hidup Stefanus dimuliakan oleh Tuhan karena Stefanus penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dan kali ini kita akan belajar dari kisah hidup orang yang punya roh yang istimewa, rohnya perkasa, rohnya excellent, adalah Daniel. Alkitab mengatakan bahwa Daniel adalah orang yang sangat luar biasa. Di zamannya dalam kerajaan Babilonia, Daniel dipercaya oleh raja dalam 4 generasi. Kenapa bisa begitu? Karena Daniel punya roh yang istimewa. Saudaraku, kita punya istilah bahwa kita adalah orang istimewanya Tuhan. Dan saya percaya memang Anda adalah orang-orang istimewa. Kita semua orang-orang istimewa, dan orang istimewa memiliki sesuatu yang istimewa. Orang istimewa melakukan segala sesuatu dengan cara istimewa. Orang istimewa berkatnya pasti istimewa, dan orang istimewa prosesnya pun begitu istimewa. Tetap mari jadi orang-orang istimewa. Haleluya. Tentang kisah ini, tentang konteks Daniel ini, saya mau ngambil satu nats Alkitab di dalam Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudaraku, dari ayat yang kita baca, mari kita tarik kesimpulan bahwa Daniel adalah orang istimewanya Tuhan. Saya yakin Anda sepakat dengan saya bahwa Daniel bukan orang biasa, tapi Daniel adalah orang istimewa, dan Daniel diistimewakan oleh Tuhan. Saat Daniel diistimewakan Tuhan, Daniel diistimewakan oleh raja-raja Babilonia, sehingga dia tetap dipercaya dalam 4 generasi menjadi seorang penasihat raja. Sekali lagi, kenapa? Daniel punya roh yang istimewa. Bagaimana dengan Anda dan saya hari-hari ini? Apakah Anda sudah punya roh yang istimewa? Hidupmu istimewa. Saudaraku, kalau ada manusia roh, berarti ada manusia daging. Kalau ada orang istimewa, berarti ada orang biasa. Kalau ada anak Tuhan istimewa, berarti ada anak Tuhan biasa. Guyonannya seperti ini, saudaraku. Kalau ada nasi goreng istimewa, pasti ada nasi goreng biasa. Dan kalau ada martabak spesial, martabak istimewa, pasti ada martabak yang biasa. Dari sini kira-kira perbedaannya apa? Coba kita pikirkan sebentar. Perbedaannya apa? Nasi goreng istimewa, martabak istimewa dengan yang biasa-biasa saja. Tentunya saudara setuju dengan saya. Perbedaannya pertama tentunya harganya. Nah, harganya yang istimewa beda dengan harga yang biasa. Nah, yang kedua adalah rasanya. Rasa yang istimewa pasti lebih spesial, lebih enak, lebih hauce. Itu. Oleh karenanya, mari kita pilih yang istimewa, sekalipun rasanya, sekalipun harganya mahal, tapi rasanya, kualitasnya pasti oke. Nah, demikian ketika Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya, apakah kita menjadi anak Tuhan yang biasa atau istimewa? Kalau kita hamba Tuhan, apakah kita hamba Tuhan biasa atau istimewa? Kalau kau pelayan Tuhan, kau penginjil, apakah kau seorang pelayan penginjil yang istimewa atau yang biasa? Tergantung dari pilihan kita. Dan saya berdoa, mari kita pilih yang istimewa, karena Tuhan kita istimewa. Anda orang istimewa. Haleluya. Saudaraku,
Mari kita belajar tentang kisah Daniel ini. Bagaimana Daniel bisa diistimewakan Tuhan. Apa rahasianya Daniel punya roh yang istimewa. Saudaraku, ada 2 rahasia saja yang ingin saya sharingkan buat kita sekalian, kepada saudara sekalian, tentang pribadi Daniel, sehingga Daniel disebut sebagai orang yang luar biasa. Alkitab mengatakan mempunyai roh yang luar biasa. Apa rahasianya? Rahasianya adalah Daniel itu memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan, memiliki ketetapan hati untuk mengasihi Tuhan. Mari saudaraku, sama-sama angkat 2 tanganmu, katakan sama-sama saya, komitmen, ketetapan hati. Angkat tanganmu, sekali lagi katakan komitmen, ketetapan hati. Itu penting sekali untuk kita miliki. Sebagai orang percaya, mari miliki komitmen untuk mengasihi Tuhan. Daniel membuktikan ini. Dia mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi raja, mengasihi tuannya, mengasihi manusia. Itu yang Daniel miliki. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita terhadap orang-orang yang kita hormati, orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang pintar, kita rasa hormat lebih daripada Tuhan. Itu salah besar. Kita mesti mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itu komitmen atau ketetapan hati daripada Daniel. Daniel tinggal di satu kerajaan yang luar biasa, yang sangat kaya, penuh dengan kemewahan. Tapi Daniel punya ketetapan hati untuk tidak menyantap makanan atau hidangan raja. Itu keren sekali ini Daniel. Daniel hidup di tengah kemewahan, tapi Daniel tetap sederhana. Bahkan Daniel mengambil keputusan untuk hanya makan sayur-sayuran saja. Dan ketika dia ngomong sama orang kepercayaannya raja, bagian juru masaknya raja, yang menyuguhkan hidangan kepada raja, itu sampai dia berkata bahwa saya tidak mau ikut makan-makan itu, tapi beri saya makanan sayur-sayuran saja. Tapi ternyata hasil akhirnya Daniel jauh lebih cerdas daripada yang lainnya. Itu keren sekali. Oleh karena saudaraku kasih Tuhan, mari kita miliki ketetapan hati untuk mengasihi Tuhan. Di masa-masa sulit ini, di zaman yang semakin sulit ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya komitmen untuk mengasihi Dia, tidak kompromi dengan dunia. Dia mengambil keputusan untuk hidup kudus. Ketetapan hatinya, komitmennya kudus. Kalau melayani, ya melayani serius. Kalau menyembah sungguh-sungguh. Kalau berdoa sungguh-sungguh. Itu yang Daniel lakukan. Dia punya ketetapan hati untuk itu. Daniel bahkan punya komitmen untuk berdoa setiap hari, 1 hari 3 kali. Dia ada di dalam hadirat Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia berdoa. Itulah Daniel. Maka Daniel disebut sebagai orang yang diistimewakan Tuhan, karena Daniel punya komitmen, punya ketetapan hati. Maka rahasia ini penting buat kita sekalian. Bagaimana caranya kita menjadi orang istimewa, diistimewakan oleh Tuhan. Punya roh yang excellent, roh yang luar biasa, roh yang istimewa. Saat Anda dan saya punya komitmen, ketetapan hati, mengasihi Tuhan dalam bentuk kita boleh sungguh-sungguh berdoa, melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak kompromi dengan dunia, kita tidak hidup dalam kemunafikan, kita sungguh-sungguh hidup sederhana, hidup sebagai anak-anak Tuhan, mencerminkan diri sebagai anak-anak Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu panggilan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya yakin orang yang punya roh yang istimewa pasti dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita lihat bagaimana Daniel hidupnya menjadi berkat. Dan inilah bukti orang yang punya roh yang istimewa. Dia hidup tidak dikuasai oleh kedagingannya. Rohnya begitu kuat. Kedagingannya ditekan oleh Daniel, sehingga rohnya luar biasa. Saudaraku, tadi saya katakan di depan, kalau ada manusia roh, berarti ada manusia daging. Manusia roh adalah manusia yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 banyak sekali menjelaskan di sana bahwa hendaklah hidupmu dipimpin, dikuasai oleh roh, supaya kita mampu mematikan keinginan daging. Nah, itu yang pertama. Sementara yang kedua tentang manusia daging. Manusia daging itu apa? Manusia yang dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jadi pikirannya adalah kedagingan. Galatia 5 ayat 19-21 menjelaskan tentang perbuatan daging itu nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu perbuatan daging orang atau anak Tuhan yang dikuasai oleh kedagingannya. Nah,
Sementara manusia roh adalah orang atau anak Tuhan yang hidupnya dipimpin, dikuasai oleh roh. Orientasinya adalah tentang roh, bukan kedagingannya. Kedagingannya mati, rohnya hidup. Dan orang yang hidup di dalam roh pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, Daniel dalam hal ini mengambil sebuah pilihan untuk hidupnya dipimpin, dikendalikan oleh roh, dikuasai oleh roh. Itu dibuktikannya dengan dia mengambil sebuah komitmen, memiliki ketetapan hati untuk hidup mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh karenanya bagian yang pertama atau rahasia pertama ini mesti Anda dan saya miliki, bahwa jika saudara saya rindu menjadi manusia istimewa, roh yang istimewa, kita mesti memiliki komitmen, mesti memiliki ketetapan hati untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaannya susah, sulit, kondisinya tidak memungkinkan, tapi tetaplah mengasihi Tuhan. Haleluya. Lalu saudaraku, rahasia yang kedua, bagaimana kita membangun roh seperti Daniel punya roh yang excellent, roh yang istimewa, yaitu Daniel memiliki komunitas yang tepat, komunitas yang benar. Sekali lagi minggu yang lalu saya sampaikan ini, bagaimana Stefanus membangun sebuah komunitas yang tepat. Yang pertama, dia membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua, dia membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang diurapi, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karenanya Daniel pun melakukan yang sama. Mari kita lihat di Alkitab apa yang Daniel lakukan. Daniel berteman baik dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sehingga komunitas ini adalah komunitas yang diurapi, yang dipenuhi dengan roh. Sehingga Tuhan berkenan menyatakan segala sesuatu kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang istimewa. Sekali lagi saya ingin menekankan kita sekalian, mari kita jadi orang yang istimewa. Orang istimewa memiliki roh yang istimewa. Rohnya bukan roh biasa, kedagingannya mati, rohnya kuat. Sebelum saya masuk ke bagian akhir tentang dampak dari orang yang punya roh yang excellent, saya diingatkan dengan istilah Jawa yang berkata tentang tirakat. Maksud saya tentang kata ini, tirakat. Apa sebenarnya tirakat ini, saudaraku? Tirakat ini gampangannya seperti ini: ngurangi tidur, ngurangi makan, matikan daging, matikan hawa nafsunya, hidup di dalam roh. Jadi dia mematikan kedagingannya, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, bergumul dengan Tuhan sungguh-sungguh, dan dia mematikan hawa nafsunya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan tirakat. Artinya dia sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, mencari hadirat Tuhan. Itu kalau boleh saya refleksikan kepada istilah bahasa-bahasa Kristen, bahasa-bahasa rohani. Orang yang sukanya tirakat, bayar harganya tirakat, pasti orang itu istimewa. Sekalipun disakiti ya tetap tersenyum, ya tidak pernah rasa kecewa, tidak nyimpan pahit, tidak nyimpan dendam, tapi tetap mengasihi. Bukankah Daniel juga melakukan seperti itu, saudaraku? Oleh karenanya mari kita memiliki roh yang istimewa, karena orang yang istimewa pasti berkatnya istimewa dan akan diistimewakan oleh Tuhan. Yes, haleluya. Saya mau akhiri dengan bagian terakhir, yaitu dampak dari orang yang memiliki roh yang istimewa. Dampaknya yang pertama, dia disukai oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan hidup Daniel. Dia diperkenan oleh Tuhan. Minggu yang lalu saya bicara tentang Stefanus. Stefanus diperkenan oleh Tuhan, sehingga dia melihat kemuliaan Tuhan, langit terbuka, dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu luar biasa. Jadi orang yang dipenuhi dengan roh, hidup dalam roh, kebangkitan roh nyata dalam dirinya, pasti dia diperkenan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan hidup kita hari-hari ini. Pastikan hidup kita hari-hari ini adalah hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan, sehingga hidup kita dikasihi, diperkenan oleh Tuhan. Istilah kita adalah diistimewakan oleh Tuhan. Kalau mau diistimewakan Tuhan, jadilah orang istimewa. Nah, Daniel membuktikan dia orang istimewa. Yes, dikasih Tuhan, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah
dikasihi oleh raja, dikasihi oleh banyak orang. Nah, perhatikan baik-baik. Daniel ini dikasihi oleh raja 4 generasi. Daniel diperkenan untuk menjadi penasehat. Ini keren sekali. Saudara kasih Tuhan, ayo sama-sama miliki roh yang luar biasa. Engkau pasti akan dipromosikan oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, disukai oleh banyak orang. Artinya menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Itu dampak yang kedua. Dan yang terakhir, dampak yang ketiga adalah dikasih karunia atau diberi karunia oleh Tuhan, hikmat yang luar biasa. Kita perhatikan Daniel. Ketika Daniel punya roh yang luar biasa, komitmennya luar biasa, ketetapan hatinya sungguh hebat di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan menyingkapkan rahasia-rahasia besar kepada Daniel. Saya yakin kita adalah orang-orang percaya yang tinggal di akhir zaman. Semua orang mengatakan yang sama. Kita ini sedang ada di ujung atau di akhir-akhirnya zaman. Oleh karena itu Tuhan rindu menyatakan rahasianya kepada orang-orang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anaknya. Dan rahasianya Tuhan hanya akan diberikan kepada orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa itu orang seperti apa? Orang yang punya komitmen mengasihinya. Ketetapan hatinya luar biasa. Dia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang yang demikian Tuhan berkenan menyatakan hikmat, membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi. Oleh karenanya, sekali lagi saya mau akhiri bagian ini. Mari kita bersama-sama menjadi orang istimewanya Tuhan. Keluarga Telios, keluarga istimewa, engkau bukan orang biasa. Kita orang istimewa, kita punya Tuhan yang istimewa. Mari di tengah-tengah hidup, kehidupan zaman yang semakin sulit, kehidupan yang semakin berat, tantangan yang semakin hebat, zaman yang semakin susah, kita tetap istimewa. Karakter kita istimewa, doa kita istimewa, iman kita istimewa, kasih kita istimewa, penyembahan kita istimewa, sehingga sungguh hidup kita akan diistimewakan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi sekalian dan bagi saudara sekalian. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara hari ini diberkati Tuhan. Saudara menangkap firman ini dengan baik, dan mulai sekarang bangkitkanlah rohmu. Engkau bukan orang biasa, engkau orang istimewa. Roh istimewa ada dalam hatimu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sekarang siapkan hatimu untuk menerima doa berkat. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, keluarga istimewa, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.